Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah komputer bisnis yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Sebelumnya, apa itu korelasi? Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara negatif 1 sampai dengan 1. Lalu, apa itu regresi? Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Serta, apa itu koefisien determinasi? Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R⁻2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Nah, itu dia pengertian korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Nah, untuk cara menghitungnya, ini dia, saya akan berikan data caranya. Baik, saya di sini sudah menyiapkan data seperti ini. Data ini saya input dari tugas minggu kemarin. Untuk menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi, sebelumnya kita akan menginstal data analisnya dulu. Caranya yaitu kita klik kanan di sini, lalu pilih Customize Quick Access Toolbar. Kita klik Edit. Lalu kita install Analysis Toolpack-nya, kita klik yang ini. Lalu kita pilih Go. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik Analysis Toolpack dan Analysis Toolpack yang ini juga. Lalu kita klik OK. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat di tab data. Nah, di sini muncul data analis. Nah, data analis ini juga berfungsi untuk menghitung atau berfungsi untuk mengolah data yang berbasis statistik untuk perhitungan yang lebih rumit. Pertama, kita akan menghitung korelasi antara kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Caranya yaitu kita menggunakan data analis. Kita klik data analisnya, lalu kita pilih correlation. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk inputnya, kita masukkan kolom kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pembeli. Kita drag sampai ini. Lalu, untuk output ranknya, kita klik ya. Nah, untuk output rank ini, artinya di mana kita akan menempatkan hasil yang akan dihitung nanti. Lalu, jangan lupa kita ini kan dulu ya, ini saya ada salah. Nah, kita checklist dulu labels in first row-nya. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, maka hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli sebesar 0,403. Berdasarkan tabel kerentanan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli.
Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Untuk tabel tingkat kerentanan bisa kita lihat. Nah, ini kan kita korelasinya itu 0,403 ya. Maka ininya kuat. Nah, kita bisa lihat di tabelnya. Yaitu untuk rank dari 0,40 sampai dengan 0,70 itu kuat. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghitung regresi. Caranya kita sama, masuk ke data analis, lalu kita pilih regression. Kita klik. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Untuk input ranknya kita masukkan tabel jumlah pembeli. Kita masukkan dari atas ini. Lalu untuk input X ranknya kita masukkan kualitas pelayanan pramuniaganya. Kita drag sampai sini. Nah, kita klik labelsnya, lalu kita klik output rank. Kita output ranknya itu dimana kita akan menempatkan si hasil perhitungannya. Kita pilih di sini, lalu klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita bereskan terlebih dahulu. Nah, maka kualitas pelayanan atau kualitas pelayanan pramuniaga terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi R pangkat 2, yaitu pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai dengan 50, maka kita hitung jumlah pengunjung sebesar 452,62 orang. Nah, selanjutnya kita akan menghitung korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Yaitu caranya sama, kita klik data analis, lalu kita pilih correlation. Kita oke, lalu inputnya kita masukkan jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Kita drag. Lalu kita checklist label in first row-nya, lalu untuk outputnya kita akan simpan di F4. Nah, di sini. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul hasilnya. Kita bisa rapikan terlebih dahulu. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,787. Kita bisa lihat di tabel tingkat keratan korelasi ini ada di rank sangat kuat.
antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Selanjutnya, kita akan menghitung regresinya. Yaitu kita klik sama seperti tadi, data analis. Lalu kita pilih regression. Untuk input rank-nya, kita masukkan tabel jumlah pembeli, kita drag di atas sini. Lalu untuk input X-rank-nya, kita masukkan tabel jumlah pengunjungnya. Lalu kita output rank-nya kita akan simpan di F21, kita klik. Jangan lupa kita oke kan. Nah, akan muncul hasilnya. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah rapikan. Maka kita akan berikan kesimpulannya, yaitu jadi pengaruh jumlah pengunjung atau X2 terhadap jumlah pembeli atau Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R pangkat 2 sama dengan 0,787 sama dengan 0,619. Artinya jumlah pengunjung 61,91%. Selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Jika jumlah pengunjungnya ditingkatkan menjadi 50, maka jumlah pembelinya akan meningkat sebesar 8,993 pengunjung. Maka itu dia cara menghitung korelasi, regresi, dan determinasi untuk jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Nah, selanjutnya kita akan menghitung korelasi antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Nah, untuk menghitung korelasinya, kita ke tab data, lalu kita pilih data analis, kita pilih correlation, lalu kita pilih ini yang akan kita hitung korelasinya, yaitu antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung. Lalu output rank-nya ini saya akan simpan di F5, lalu klik OK. Nah, akan muncul, bisa saya akan rapikan dulu. Setelah saya rapikan, maka penjabarannya yaitu hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung sebesar 0,181. Nah, kita bisa lihat 0,181 ini ada di rank sangat lemah ya. Nah, berdasarkan tabel keratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, jika kualitas pelayanan ditingkatkan, maka dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, seperti itu. Lalu, kita akan menghitung regresinya. Caranya juga sama, kita klik data analis, kita pilih regression. Nah, untuk input YR-nya kita masukkan jumlah pengunjung, kita drag. Lalu untuk input X-rank-nya itu kita klik atau kita blok kualitas pelayanan pramaniaga ini. Nah, lalu untuk outputnya saya akan simpan di tabel F18. Nah, kita klik OK, maka akan muncul hasilnya. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Maka pengaruh
kualitas pelayanan terhadap jumlah pengunjung dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu yang artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yang sebesar 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Jika jumlah pengunjungnya ditingkatkan 60, maka jumlah pengunjung sebesar 42,871. Nah, selanjutnya untuk menghitung korelasi berganda, itu kita sama caranya, kita klik data analis, lalu correlation, kita pilih ketiga tabel ini, kita masukkan, lalu output ranknya saya akan simpan di G4 di sini. Lalu kita pilih OK, maka hasilnya akan muncul. Nah, setelah saya rapikan, maka untuk penjabarannya itu hasil perhitungan diperoleh korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama, yaitu 0,686. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Selanjutnya, kita akan menghitung regresinya. Caranya sama, kita pilih ke data analis, lalu kita pilih regression. Lalu untuk input IR-nya kita masukkan ini jumlah pembeli. Nah, untuk input X-rank-nya itu kita masukkan kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Lalu outputnya kita akan simpan di G16. Nah, di sini lalu kita pilih OK. Maka muncul hasilnya seperti ini. Bisa kita rapikan terlebih dahulu. Nah, maka sementara untuk regresinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,4747. Artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli sebesar 47,47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Jika kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai 50, maka hasilnya secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendatangkan jumlah pembeli sebesar 8,538. Itu dia cara menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasinya. Sekian video dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.